Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin, amma ba'du. Alhamdulillah, sebelumnya sudah kita bahas ya masalah air, hukum air yang pertama yaitu air yang suci dan mensucikan. Sekarang kita akan lanjutkan ya hukum air yang kedua yaitu at-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhiri li ghairihi, yaitu air yang suci pada zatnya suci, bisa diminum, ya bisa digunakan untuk masak dan lain sebagainya. Akan tetapi ghairul mutahhiri ghairi, tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk mandi wajib, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis, tidak sah hukumnya. Nah, misalkan kalau kita gunakan untuk menghilangkan najis, meskipun najisnya hilang, tapi hukum tempat tersebut atau pakaian tersebut yang tadinya terkena najis masih dihukumi oleh syariat dengan hukum yang ya masih belum suci, ya tidak bisa digunakan untuk ibadah tentunya. Di antara pembagian air yang suci tidak mensucikan ini, ya diantaranya ada namanya air mustakmal, dan nanti yang kedua ada namanya air mutaghayyir. Jadi hukum air yang kedua ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu air mustakmal dan air mutaghayyir. Yang pertama sekarang yang akan kita bahas adalah air mustakmal. Ya. Makna mustakmal mastu'mila fi fardhit thaharah. Apa maksudnya air mustakmal? Yang suci tapi tidak bisa mensucikan itu, yaitu air yang sudah digunakan pada basuhan wajib ya saat kita bersuci, basuhan fardhu taharah ya pada basuhan yang wajib saat kita bersuci. Syurutul ma'il mustakmal arba'ah. Adapun air mustakmal ini ya ada 4 syarat yang harus terpenuhi sehingga dinamakan air mustakmal yang suci tidak mensucikan. Kalau tidak terpenuhi salah satu syarat ini maka tidak dikatakan dia sebagai air mustakmal. Yang pertama ayyakuna qalilan aidunal qullatain, yaitu air tersebut kurang dari 2 kullah atau biasa disebut dengan air sedikit. Mana maksudnya air 2 kullah itu? Air 2 kullah itu kata ulama ya banyak versinya, ya yang biasa kita pegang yaitu adalah kira-kira ukuran 216 liter. Ya, jadi kalau ada wadah yang berisi 216 liter, maka itu namanya air 2 kullah. Ya, air 2 kullah disebut air banyak. Kalau kurang dari 2 kullah, maka itu namanya air sedikit. Ya, air sedikit itu ya air yang kurang 2 kullah. Kalau kita buat ukuran misalkan pakai menggunakan kotak, ya kira-kira panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm dan tingginya 60 cm. Ya volumenya ya kurang lebih 216 liter. Tapi ini syarat pertama yang harus terpenuhi pada air mustakmal adalah airnya sedikit. Ya, airnya sedikit kurang 2 kullah. Ya kira-kira kita gunakan ember ini ya kurang dari 216 liter. Nanti kita akan gunakan sebagai praktik. Kemudian yang kedua, ayyustamala fi ma la budda minhu ay fardhit taharah raf'il hadas au izalatin najas. Syarat kedua yaitu air tersebut yang kurang dari 2 kullah itu sudah digunakan untuk membasuh basuhan wajib ya fardhit taharah. Misalkan air tersebut sudah digunakan ya untuk membasuh basuhan pertama saat wudhu. Saat berwudhu itu ada 3 basuhan, ada basuhan pertama, kedua dan ketiga. Yang wajib itu adalah basuhan pertama. Maka air yang kita gunakan untuk membasuh wajah basuhan pertama itu namanya air mustakmal, ya air yang menetes
Nah, setelah kita membasuh pada basuhan pertama, itu namanya air mustakmal. Kalau pada basuhan kedua, ketiga tidak menjadi air mustakmal. Kenapa? Karena basuhan kedua dan ketiga yaitu basuhan sunnah. Maka air yang menetes tatkala kita membasuh wajah pada basuhan kedua dan tiga tidak menjadikan air tersebut mustakmal. Kemudian air tersebut sudah digunakan raf'il hadas, menghilangkan hadas, ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Au izalatin najas, atau air tersebut yang sedikit itu sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Misalkan pada pakaian kita sudah terkena kencing dan kita tuangkan air, ya, maka air yang menetes setelah kita membersihkan kencing ada pada pakaian ini itu disebut dengan air mustakmal. Maka di sini bisa kita ambil rumusan, kalau air mustakmal itu rumusnya adalah air mendatangi najis. Ya, nanti ada pembahasan air mutanajis. Sebaliknya, kalau najis yang mendatangi air itu namanya air nanti disebut mutanajis. Ya, karena najis yang jatuh ke dalam air. Tapi kalau air yang mendatangi najis, maka itu namanya air mustakmal. Seperti tadi. Nah, di sini pakaian kita ada najisnya. Kemudian air kita ambil, kemudian kita siram di sini, maka air yang menetes ini namanya air mustakmal. Lain ceritanya kalau misalkan nanti ada air di ember, kemudian pakaian kita yang terkena najis ini kita masukkan ke dalam sini. Ya, ini maksudnya rumusnya adalah ini akan menjadi air mutanajis. Kenapa? Karena rumusan yang tadi najis di sini menjatuhi air, masuk ke dalam air, maka ini menjadi air mutanajis. Tapi kalau sebaliknya, ya, air yang mendatangi najis, maka ini disebut dengan air mustakmal. Nanti air bekas basuhan daripada najis yang tadi sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayyam fasila anil adwi. Ya, jadi syarat yang ketiga adalah dikatakan air mustakmal, yaitu air tersebut sudah terpisah dari anggota badan yang kita basuh. Seperti tadi kita membasuh muka basuhan pertama, kita tuangkan air, kita ambil air, kemudian kita basuh wajah kita. Selama air itu masih berada di wajah, maka belum dinamakan air mustakmal. Tapi tatkala, ya, air tersebut basuhan pertama sudah menetes, ya, sudah terpisah dari wajah yang kita basuh, inilah namanya air mustakmal yang menetes. Tapi kalau masih berada di wajah tidak menetes, maka bukan dinamakan air mustakmal. Nah, itu syarat yang ketiga, sudah terpisah dari anggota badan yang kita sucikan. Kemudian yang keempat, alla yanuyal igtiraf, ya, tidak meniatkan tangan sebagai cedokan atau cebok. Ya, misalkan kita contohkan saat berwudu menggunakan air sedikit, misalkan di ember ini. Ya, kita akan kasih contoh, misalkan kita berwudu di ember ini, sudah jelas ini ember isinya kurang dari 2 kulah. Ya, sudah jelas sekali karena embernya sedikit, kecil, pasti isinya kurang dari 2 kulah. Sekarang kita mau berwudu menggunakan air yang 1 ember, maka kita harus berhati-hati, kita harus ingat, ya, syarat-syarat tadi, ya, dinamakan air yang mustakmal. Ya, syarat-syaratnya pertama tadi airnya sedikit, kemudian yang kedua sudah digunakan membasuh basuhan wajib, yang ketiga air tersebut sudah terpisah dari anggota badan, dan yang keempat tidak meniatkan sebagai igtiraf atau cedok. Nah, misalkan kita mau berwudu, listrik mati, kemudian air di keran tidak ada, yang ada hanya air di ember. Nah, sekarang kita mau berwudu, kan ini air sedikit, kita harus berhati-hati. Bagaimana cara kita berwudu? Nah, pertama kita ambil air, kita seperti wudu biasa, akan tetapi ketika membasuh wajah, ya, karena wajah basuhan pertama itu adalah basuhan wajib, ya, saat berwudu, maka nanti air yang menetes dari wajah ini tidak boleh jatuh ke sini. Kalau air tersebut jatuh ke sini, maka nanti akan mempengaruhi sisa daripada air di ember menjadi air mustakmal juga. Nah, jadi bagaimana caranya? Tatkala kita berwudu, ya, basuh wajah kita basuhan pertama, maka kita menghindar
agak sedikit jauh dari ember. Supaya apa? Supaya air yang menetes pada basuhan pertama ini tidak jatuh ke dalam ember ini. Ambil air, kemudian basuh, netes ini sudah selesai. Kemudian basuhan kedua, ketiga boleh di atas ember. Basuhan kedua wajah, kemudian airnya menetes tidak masalah. Kenapa? Karena basuhan kedua dan ketiga adalah sunnah seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Setelah kita membasuh muka, maka kita akan membasuh tangan. Disinilah syarat yang keempat tadi, tidak meniatkan tangan sebagai cebokan. Setelah kita membasuh wajah, otomatis kita basuh tangan. Nah, di sini kita harus berhati-hati. Karena setelah wajah itu tangan, kita masukkan tangan kita misalkan tanpa meniatkan sebagai cedokan. Kita masukkan tangan, wah tadi tidak diniatkan sebagai cebokan, maka tatkala kita angkat tangan kita dari ember ini, maka airnya menjadi air yang mustakmal. Kenapa? Sudah dipakai membasuh tangan tadi. Bagaimana caranya supaya air tersebut tidak mustakmal? Kita niatkan tangan menjadi cebokan. Ya, karena setelah wajah tangan, maka tatkala kita akan masukkan tangan ke dalam air ember ini untuk mengambil airnya, niatkan dalam hati, saya niatkan tangan saya menjadi cebokan air. Baru kita masukkan dan kita basuh. Nah, basuhan pertama menghindar, kemudian nanti basuhan kedua, ketiga ya tidak masalah, kita basuh di atas ember ini. Kenapa? Karena hadasnya sudah hilang dengan basuhan yang pertama, begitu seterusnya sampai selesai berwudu. Nah, jadi syarat yang keempat tadi, tatkala kita masukkan tangan ke ember, maka harus ada niatan iktiraf, yaitu meniatkan tangan menjadi cebokan. Kalau tidak kita niatkan, kita ambil, maka sisa air di sini tatkala tangan kita angkat menjadi air yang mustakmal, tidak bisa lagi digunakan untuk mengusap kepala ataupun membasuh daripada kaki kita. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi. Bagaimana dengan sisa air yang ada di ember tersebut? Misalkan air ini menjadi mustakmal, bagaimana? Suci? Boleh diminum? Boleh. Ya, selesai misalkan kita air di ember ini air mustakmal, sudah kita gunakan tadi membasuh, menghilangkan najis. Misalkan ambil air, kemudian kita tuangkan di sini. Ya, kita bersihkan bekas kencing, misalkan kencingnya sedikit, tidak terlalu banyak, kita peras. Nah, otomatis tadi air yang sudah digunakan membasuh najis yang ada di sini akan jatuh ke sini. Ini air mustakmal. Ya, bagaimana hukum air ini? Apakah dia itu najis? Tidak, mustakmal, suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dipakai masak boleh, pakai membuat kopi juga boleh, silahkan. Nah, itu karena dia suci, hanya saja tidak bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi wajib, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalkan najisnya sedikit. Tapi kalau najisnya banyak, tatkala kita siram langsung berubah warna daripada air di ember ini, maka air ini menjadi mutanajis. Kenapa? Karena berubah warnanya. Ya, tapi kalau tidak ada perubahan sedikit pun, mungkin bekas kencing adiknya sedikit disiram, ya ternyata tidak mempengaruhi, tidak ada berubah, maka ini air mustakmal. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian tidak sah air mustakmal itu digunakan untuk cebokan, misalkan untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Misalkan tadi sudah berwudu, tapi salah caranya berwudu, maka air di ember ini menjadi air mustakmal. Apakah sah digunakan untuk membersihkan buang air kecil? Tidak sah. Ya, digunakan untuk membersihkan, misalkan sudah buang air kecil ataupun membersihkan setelah buang air besar, tidak sah. Meskipun najis tersebut sudah hilang, tapi tetap dihukumi kita masih ada najisnya tadi belum suci, maka harus kita cari air yang suci, mensucikan untuk membersihkannya, baru boleh kita sholat. Ini masalah air yang sangat penting sekali yang harus kita ketahui bersama. Kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi masalah yang kedua, yaitu pembagian daripada air suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Pembagian kedua yaitu air mutawayir. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.